Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing teng ngarep sing ngantuk, pisan kas nang ngantuk. Ora sing nang mburi sing ngarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina kama qala fil Qur'anil Karim. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, amin. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa menyampaikan pengajian bab masalah Isra wal Mi'raj kedua, malah ketiga. Yang pertama, asbabun nuzul, mengapa Rasul di Isra Mi'rajkan. Ini sudah kami sampaikan. Kemudian yang kedua, linuriyahu min ayatina, menghibur Nabi karena saat itu ditinggal sedo pamannya, istrinya, sehingga dinamakan Amul Husni, tahun kesusahan. Dihibur oleh Allah, linuriyahu min ayatina, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Sedangkan yang ketiga adalah yang saat ini kita bicarakan, masalah peristiwa Nabi di Mi'rajkan, Isra Mi'rajkan. Pertama, Nabi saat itu pada tanggal 27 Rajab, malaikat penjabut nyawa disuruh berhenti, jangan mencabut dulu saat ini. Bertanya, apakah sudah akan hari kiamat ya Allah? Belum, bukan. Pergilah ke Mekah menjemput utusan Allah yang terakhir, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu berangkat malaikat Jibril dampingi oleh malaikat yang lain. Ini berangkat, yaitu Mikail, ya, Jibril dan Mikail. Pertama-tama Rasul diberitahu, kemudian Rasul dibawa ke suatu tempat untuk dioperasi. Ya, nah, kalau di sini disampaikan yaitu fasaqqa batni wa salahu salasa marratin bima zamzamin. Rasul dibedah, dioperasi perutnya, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Perangai-perangai kotor diusi dengan dibuang, kemudian diganti dengan perangai yang baik, ilmu dan hikmah. Ini yang pertama. Kalau saya ibaratkan sekarang ini, kalau akan melaksanakan sesuatu jangan sampai lupa dibersihkan, dicuci niatnya.
Maka sebelum melaksanakan sesuatu yang berat, dicuci dulu, dioperasi dulu. Lah, kita niatnya kalau kita kesini itu adalah untuk ngaji, mencari ilmu, mencari ridho Allah. Ini harus bersih. Nah, jangan sampai ada niat-niat yang lain. Maka Rasul sebelum Isra wal Mi'raj dicuci dulu, dibersihkan. Perangai-perangai yang jelek diganti dengan perangai yang baik, ilmu dan hikmah. Ini yang pertama kita petik di dalam Rasul melaksanakan Isra Mi'raj. Maka tiap akan melaksanakan sesuatu apapun itu enggaknya dicuci, dibersihkan, niatnya hanya mencari ridho Allah. Satu itu harus penting. Karena innamal a'malu bin niat. Semua amal itu tergantung niatnya. Terkotori dengan niat yang sedikit tidak ada manfaatnya. Ini yang pertama. Kemudian Rasul itu diperjalankan dari masjid ke masjid. Masjid kita kenal tempat yang suci, ya. Dari tempat yang suci menuju ke tempat yang suci. Ini kalau saya bisa menganalogikan, enggaknya kita itu asalnya suci. Besok kalau sampai batas akhir, kita enggaknya juga dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu halal fitrah. Setiap bayi yang lahir dari keluarga ibu, garwa ibu, itu dalam keadaan fitrah, suci. Lah, akhir kalau kita akan menghadap kepada Allah, diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Yang terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo pisan-pisan mati kecuali mati membawa agama Islam. Berarti masjid, sana masjid, tempat suci, akhirnya tempat suci. Kita lahir dalam keadaan suci, besok kalau mati juga dalam keadaan yang suci, yakni Islam. Allahumma amin. Atau kita kenal dengan husnul khotimah, apik pungkasane. Mula do ngaji ngeten iki salah satunya agar kita tetap dalam keadaan suci. Ini masjid ke masjid. Nah, wis atine wis bener, wis suci, kemudian kita berharap lahir dalam keadaan suci, mati pun dalam keadaan suci. Kemudian antara lahir dengan mati itu menurut yang saya dengar itu dari Wali Songo, itu salah satunya diibaratkan antara patok wong mati. Antara patok satu dengan patok yang lain itu dekat atau jauh? Nek patok siji jalan Diponegoro, siji jalan Kartini itu patok Karasan. Nah, orang hidup dunia sampai mati itu diumpamakan patok loro. Jadi dekat. Orang hidup di dunia ini sebentar, tidak lama. Maka jangan terbius. Kadangkala mencari, menumpuk-numpuk mencari harta benda, akhirnya seneng-senenge mencari, akhirnya masuk angin mati. Akeh niku. Ya, ora digowo blas. Lah sing bener piye? Wong Allah itu sangat mencintai orang Islam, orang mukmin yang kuat. Kuat badannya, kuat harta benda, kuat ibadahnya, itu sangat dicintai oleh Allah. Maka kalau kita dititipi oleh Allah harta benda, itu titipan. Titipan. Amanah. Lah, setiap amanah titipan harta benda ini hakul lisaili wal mahrum. Ada hak-hak orang lain yang memohon, meminta atau tidak mau meminta, menjaga dirinya. Maka Islam mewajibkan adanya zakat. Bagi orang yang sudah sampai batas nisabnya wajib untuk zakat. Nah, untuk itu
Jangan sampai kita terlupakan harta benda yang dititipkan kita, yang dalam waktu dekat ini, singkat ini, kita jangan lupa justru harta benda yang dititipkan kepada kita ini untuk menuju kebahagiaan kelak di akhirat. Dunia bukan tujuan. Tujuan akhir hidup yang hakiki adalah kelak di akhirat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah. Ini tujuan akhir. Cepat-cepatlah, bersegeralah. Sari'u ila maghfiratin, terhadap ampunan Allah. Mir rabbikum, dari Tuhan Allah. Jadi kita selalu bertobat kepada Allah. Sehingga saya ingat Kiai sejuta umat Zainuddin menyampaikan, kalau nggak salah itu termuat dalam kitab Nasoiful Ibad, artinya saja ora dikatakan dosa kecil kalau setiap hari berbuat dosa kecil. Jadi ora dikatakan sholat dosa cilik nek saben dina nglakoni. Akhirnya sidik dadine akeh. Begitu pula laisal kabair, ora disenengke dosa gede apabila dia selalu bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan dunia itu sithik. Al-Qur'an menyampaikan perbandingan hari dunia dengan hari akhirat. Sehari akhirat ini diumpamake dunia 1000 tahun. Bayangkan, Bu. 1000 tahun. Nek umat Rasul Muhammad SAW seperti yang disampaikan beliau, umri umatku itu antara situn wasapun 60 sampai 70. Umur pinten pun jenengan. Lah ini sudah kalau kelewatan wis bonus. Wong sing dikai umur panjang ya, itu dikai kesempatan untuk lebih banyak mempersiapkan diri menuju kebahagiaan akhirat. Dan orang yang diberikan umur panjang itu ibadahnya dilipat gandakan dibandingkan kalau dek nom lebih ditingkat. Maka wis tuwa kok isih seneng ngaji, isih seneng jamaah, isih seneng sedekah, ini di pahalanya dilipat gandakan. Arang. Bahkan Rasul mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah tulul umur, orang yang panjang umur, wa amfauhum linnas, manfaati marang sepodo-podo. Nih, semoga kita diberikan panjang umur, bisa bermanfaat kepada sesama. Allahumma amin. Itu perbandingannya seperti itu. Nah, kena tak terus kenggo ngasih entek waktu nih. Terus akhirnya Rasul dinaikkan. Setiap naik langit itu bertemu dengan Nabi. Naik bertemu lagi. Nek tak ceritake mulai dari sisi engko teko paring sak. Akhirnya ketemu paman kita, nenek kita, Nabi Musa alaihi salam. Setelah itu dia mohon doa restu, mohon pamit, mendapat instruksi dari Allah untuk menghadap kehadiratnya. Berkali-kali saya sampaikan, Rasul yang naik menghadap kepada Allah, kehadirat Allah itu antara lain Nabi. Kalau Nabi Musa itu tidak naik ke langit, tapi itu adalah di Bukit Tursina. Yang naik menghadap Allah itu yang pertama karena ngungsi, yaitu Nabi Isa alaihi salam diungsikan oleh Allah. Desember kemarin sudah saya sampaikan masalah proses pengungsian Nabi Isa alaihi salam. Kita ngantuk. Kemudian yang kedua Nabi Idris alaihi salam. Beliau naik ke langit itu karena diplomasi. Besok riwayatnya.
Sedangkan yang terakhir Nabi Muhammad, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit karena instruksi. Karena apa, Bu? Instruksi. Diperintahkan untuk dijemput menghadap kehadirannya. Nah, disitulah tidak lupa selalu mohon doa restu kepada sesepuh. Nah, maka kalau kita akan menghadapi sesuatu apapun, jangan melupakan punya orang tua, punya sesepuh. Nabi pun menghadap kepada nenek moyang, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Didoakan, diberi nasihat, diwejang. Ini, mula etning aja kleru. Ada pernah saya dengar putune arep enek sing nglamar, akhirnya njaluk pangestu karo mbae ning kuburan. Salah. Ora ngono. Nek nyang kuburan kena ziarah ndongaake, aja malah jaluki pangestu, Mbah. Iki putumu arep ana sing nglamar. Pangestuni yo, Mbah. Ora kena nek wong mati kok jaluki pangestu. Kudune malahan putune enek sing arep nglamar. Lah saiki dijak sowan yang nggone mbae, jak ndongaake maos Yasin utawa liya-liyane terus ndongaake. Niku sing bener ngoten. Ampun malah jaluki pangestu. Nek isih urip ora apa-apa. Arep ndi? Bu, iki aku arep nyang Surabaya. Napa to? Anu, purunanmu ki enek sing nikokke. Aku arep njaluk pangestu karo mbae sing ning Surabaya. Kena isih urip, ya. Itu ampun atos sing jeneng sirik musyrik itu salah satu njaluk malah karo seliyane Gusti Allah. Gitu ya. Terus akhirnya naik ke langit sampai Sabtu 7 malaikat surah enggak mampu. Nek menurut riwayat yang saya dengar itu kobong nek nanti enggak kuat. Akhirnya Rasul sendiri dibawa oleh tumpaannya yang namanya buruk, nah, itu menghadap kehadirat Allah. Inti pertama mendapat perintah sholat sehari semalam 50 waktu. Kuat mboten kira-kira? Mboten kuat. Karena saiki pemawa dhewe menghadap presiden atau menghadap kan nek diperintahke arep melu arep bantah kan yo ora wani. Rasul pun begitu menghadap kehadirat Allah, akhirnya terus diterima, turun. Akhirnya oleh mampir meneh nyanggone sesepuh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam kaget. Ora kuat umatmu. Umatmu cilik-cilik. Umatku sing gede-gede wae ora kuat semono kuwi. Kono njaluk tulung minta untuk diparingi pengurangan dispensasi. Nek wong tua ngerti ngono kuwi. Nek awake dhewe kan ora ngerti artine gunane sowan marang wong tua itu akhirnya Rasul pun manut didhawuhi eyange naik. Kurangane iki pira, Mbak? Bu? 5. Berarti munggahe ping pinten? Nah, bayangkan. Akhirnya intinya wis nganti ang munggah mudun sowan menghadap pada Allah. Kerek 5 waktu Nabi Musa pun masih mengatakan ora kuat le tak kandhani cah bagus njaluk keringanan. Rasul jawab eyang kula pun isin wong 50 kerek 5 kok isih druwis cara kasarane. Akhirnya nggih niki abot ora abot kuat ora kuat saya laksanakan insyaallah mampu. Ini pun pada hakikatnya orang gur Nabi Musa alaihissalam Allah pun mengakui bahwa itu abot. Kok iso? Di dalam Al-Quran mengatakan innas sholata lakabiratun. Sesungguhnya sholat ki abot illa alal khosiin kejaba wong sing wis khusyuk. Cobi panggatekke abote kaya ngopo? Isu-isu kon wudu, terus sholat. Liyane apa? Liyane tangine wae wis jam 6:30. 6:30 pembantune wis
gaweke wedang kopai. Ngarepe dilalapi karo roti. Ning kene agek wis jam 4 tengah-tengah, kadang jam 3, jam 2 wis itu nek wong mulai abot. Zuhur enak-enake wong agek asik kerja urung kon istirahat. Terus asar wong agek enak-enake wong istirahat wis krungu azan tangi dan seterusnya abot. Illa alal khosiin kejaba wong sing khusyuk. Nek khusyuk kuwi nek durung salat rasane ya malaang piye ngoten. Nek durung salat piye ngoten. Nah. Ini nek wong wis khusyuk. Kadangkala ngang kita alami nggih. Kadang kesel karena Bali itu jam 11:30. Sik aku tak ngelikar sedilit. Akhirnya jam 11:30 jam ngelikar ler 12 kurang seperempat wis azan. Ya tangi nek wong kusuk iki. Tangi. Kaya-kaya kene nek sing ngoroki. Krungu oh wis wayahe salat. Nah, dalam agama Islam dinamakan sunnah turu qailullah. Turu sedikit menjelang salat zuhur ning ya di jagake iso tangi gitulah, biasane gitulah. Nah ini berat. Jadi nek urung salat, urung rasane piye? Arep turu isya niku nek urung salat rasane wah piye ngoten. Mula nek kok Mbah Mus dhisik, Mbah Haji Harun Mustofa angger bar salat bali kali kula ke masjid iku wah wis plong Pak, rasane wis. Nah ini maka alhamdulillah kula lan panjenengan diparingi kuat nglakoni salat. Nek ora entuk pitulunge Gusti Allah abot. Mula ngriki cah cilik-cilik nek rada rame sithik jenengan ya rada ngampet sithik. Sebab napa? Cah cilik niku nek ora awet cilik dikenal ke masjid, mengko nek wis gedhe ora wani teko masjid. Yang masjid rasane isi. Kula ngriki awalan nggih ngoten Bu. Tiang bapak-bapak niku sing meh arep pensiun niku tenggen kula. Pak kula niku jarene ya kepengin ngaji mangke mawon nggih Pak, nek pun kula pensiun wis longgar. Lah yo karo wong tuwa kaya arep nggih Po kula dongaaken muga-muga mriki nek pensiun saged gabung. Wis dongake ya nang. Nanti akhire ning madang pensiun niku yo ketak tundang tak tunggu ora ngetok-ngetok. Akhirnya kula ya mikir rada tenan ngarep-arep ngoten, aku seneng nek didampingi karo sesepuh-sesepuh. Akhir tengen kula niku tau wis matur karo Mas Is nek pensiunar. Ning kok sakniki niku pripun nggih? Nek metu bengi adem sithik terus watuk. Lah wis bareng crita akeh-akeh kula genten ngeten lho Pak. Insyaallah nek ketemu karo kanca niku mangke seneng siji, yang kedua iso curhat, yang ketiga rasane plong. Insyaallah disiasati. Nggo jaket mangke nek ketemu karo kanca-kanca iso saling guyon kali kanca. Niku insyaallah mangke siap. Oh ngono Mas. Cobi nek mang jenengan yakin kudune. Akhire niku tenan. Pensiun niku malu-melu. 3 dina kepengker tenggen kula malih. Tenan Mas, alhamdulillah ora watuk. Ini karena apa? Rasa senang. Niku akhirnya alhamdulillah masjid iso dadi itu karena pensiun terus terang. Nah niki pensiunan kabeh niki. Awet Pak Dul, Pak Giman, Pak Warno dan setelah itu kaya-kaya omah kula cah nom niku malah diparani wong tua-tua anggerane ugi curhat. Alhamdulillah. Lah niki iso ninggali masjid niki mula kula lan panjenengan niku termasuk Mbah Yekti dan seterusnya bapak-bapak kita ini mendukung. Wah. Kula nek kelingan bangun iki mandang napa? Mandang arep ngedhak nggone Pak Tulus karo nggone Budarto, Bu Warno niku gejak-jakan kok do seneng kaya ngono. Wong aku wae dhisik kan durung wani ngrikuh nggone wong tua. Ning mandang ngerti ngoten niku kula ya piye meneh wong pancen
sing cedhak ya niku tur cedhak tur ndukung. Nek ora ndukung ya ora wani. Nek ora ndukung ora wani. Lah niku nganti Bu Hajah niku masak enten kriki nggih sing anune sing enten kriki, sing seneke enten kriki, macam-macam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaya ngono kuwi nek ora pitulunge Gusti Allah, ya ora mungkin. Nah, maka alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya salat 5 waktu kita laksanakan diparingi mampu, diparingi kuat. Malahan kadangkala kita iso jamaah di masjid. Ini kewajiban kita bersama. Niki Mbah Yekti, saya sangat mengharapkan itu sing wakaf Mbah Yekti ini keluarganya dukung sepenuhnya. Sing jeneng dan seterusnya. Lingkungan kene kabeh ora nek sing tak sebut kabeh ora. Lah niki kita berkewajiban untuk memakmurkan. Termasuk ini itu adalah wakaf dari saudara kita, aslinya itu orang Purwodadi, neng nyambute nyambute Pertamina Jakarta, akhirnya ngerti kono tinggu masjid, lantaran ning masjid niku kok akhirnya tenggen kula iki ditambahke kegiatan masjid tak wakafke. Sebulan berikutnya sudah kita persiapkan, nadirnya sapa dan seterusnya, akhirnya jadi diwakafkan. Nah ini mula pengajian saat ini kronologi sholat kini dibutuhkan pengajian, termasuk apa pengajian tafsir, pengajian tajwid, pengajian ibu-ibu, pengajian semaan, semuanya kita pusatkan di sini, di sana untuk kegiatan sholat berjamaah. Nah, semoga dengan demikian sini juga ada manfaatnya. Siapa yang melakukan akan mendapat pahala terus, di sana juga akan bermanfaat. Semoga kita diberikan kekuatan. Ini amanat. Nah, orang dilaksanakan kita malah berdosa. Nah, ini dukungan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kula ning kene rasane ki adem ngoten lah. Kok kula ndukung, kok tengah ndukung, kok ketan kon ndukung, akhirnya kegiatan bisa berjalan dengan baik. Insyaallah ini menjelang Ramadan kita nanti akan melaksanakan khataman untuk mendoakan para arwah leluhur. Nanti menjelang Ramadan kita laksanakan bersama di masjid ini. Dan insyaallah program kita dalam rangka menyambut Ramadan itu biasanya kita mengadakan kegiatan sosial. Saya juga tidak bisa sendiri tanpa dukungan dari semua pihak untuk bisa kita laksanakan nanti. Insya Allah bisa Bu ya? Alhamdulillah. Nek sing jalan sehat insya Allah kita berikan dulu. Mbok ndak diarani wong ora ngerti ngoten nggih. Dalam situasi kong ini kok jalan sehat. Ning janjane alhamdulillah pemersatu tenan nggih. Wong tua-tua kabeh tuh sing cilik-cilik nom iso bareng-bareng jalan sehat semampunya. Nih iso bersatu begitu rasanya niku plenyes gitu. Tapi dalam situasi kondisi seperti ini ya nanti yang kita bisa laksanakan khataman dengan sosial, kegiatan sosial, semoga nanti bisa kita laksanakan dengan baik. Mungkin itu sholat 5 waktu adalah oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj. Ini bisa melebur dosa-dosa kesalahan kita. Ada bermacam-macam Bu. Pertama, dosa dan kesalahan itu hadis semuanya sahih. Misalnya tadi kita sudah sholat subuh, terus aktivitas ini mungkin disengaja atau tidak banyak kesalahan. Nek terus nanti melaksanakan sholat duhur tadi sudah, itu dosa antara subuh dengan duhur diampuni oleh Allah. Aktivitas lagi tadi sudah melaksanakan sholat asar, dosa antara sholat duhur dan asar diampuni oleh Allah. Begitu pula maghrib, isya, subuh. Nih. Kemudian kalau yang belum mungkin dosane rada gede, Allah urung lunas dengan sholat itu belum diampuni. Al-Jum'atu ilal Jum'ah, sholat Jumat dengan Jumat yang akan datang, antara itu ampunan oleh Allah, dilebur di ampunan itu. Nah kalau perempuan tidak kewajiban nek arep Jumatan yasihu Jum'atu mal la yajibul Jumat. Mangke mang buka YouTube kula, pun kula video
antara orang-orang yang berkewajiban Jum'ah, batas Jum'atan, kemudian pengganti, judulnya pengganti sholat Jum'at. Itu sudah berbagai macam, sudah ada. Makanya disinau ilmu niku macam-macam. Lewat video nggih kena, lewat YouTube kena, lewat medsos, lewat bacaan, lewat guru. Nah, terus yang mamang-mamang ditanyakan pengajian seperti ini. Kemudian kalau yang belum diampuni mulai harian dengan mingguan 1 tahun sekali. Ramadan 1 dengan Ramadan yang lain. Dosa yang belum diampuni melalui 2 itu dengan melaksanakan puasa, maka akan diampuni dosa-dosanya. Sehingga ada istilah Idul Fitri. Artinya apa, Bu? Kok sah-sah langsung ngene. Ya sihu sah. Itu kembali, fitrah kesucian. Nah, akhirnya nek poso Ramadan iso sukses untuk Lailatul Qadar, kita kembali kesucian seperti sebelum lahir, sebelum waktu lahir. Nah, maka itulah Islam cara membersihkan dosa. Tidak ada dosa waris, tidak ada wong sing menebus, tetapi perbuatannya sendiri kalau salah juga harus dilebur sendiri. Tinggal dosa yang sama manusia. Mungkin aku banyak dosa dengan ibu kita Bu Tulus, dengan Bu Hajah Rohana, dengan Bu Totok, Bu Warni dan seterusnya. Itu tinggal nanti sok-sok kita diajarkan untuk silaturahim. Nek silaturahim siji-siji kadang diparani malang tidak dhewe omahe kosong. Saiki bareng-bareng sepakat nanti biasanya diadakan halal bi halal. Lah niki sah niki. Sah, barang sah disahke dengan sah gitu loh. Jadi ini halal bi halal. Nah, itu biasanya ditandai dengan saling jabat tangan. Hadis Rasul mamin muslimaini yaltaqiyani wa yatasofahani ila akhir. Artinya mawon nek enek wong muslim loro saling ketemu, saling musafahah salaman, niat untuk saling mohon maaf-maaf, itu Allah mengampuni dosa-dosanya qabla ayatafarraqa. Sadurunge kita pisah, Allah sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Nah, ini cara Islam untuk menghapus dosa. Mula nek sedane iki biasane nek apa Syawal itu biasanya wis bar, insyaallah lebih bersih. Ya, semoga aja kita diberikan kekuatan, bisa ketemu Ramadan dan akhirnya bisa melaksanakan dengan baik. Dosa dan kesalahan kita semoga diampuni oleh Allah. Orang dungo mati, umpama besok kapan waktunya kita diambil, semoga dalam keadaan fitrah, yakni husnul khotimah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.